Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizalul Ahmad, CGP angkatan 10 dari SDN Cipta Utara 05 kelas 052. Pada video kali ini saya akan menampilkan pra observasi atau wawancara dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Ana Zahra. Langsung saja kita simak seperti apa wawancara praobservasi berikut ini. Baik, Bu Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat hari ini? Iya, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya. Ya, semangat ya. Semangat. Semangat ya. Bu Ana, tujuan praobservasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana nanti Bu Ana di dalam kelas. Jadi untuk mengetahui saya kira-kira gambaran nanti Bu Ana di kelas seperti apa. Karena nanti saya akan melakukan observasi langsung di kelas, sekaligus nanti setelah itu akan melaksanakan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Sebelumnya boleh saya tanya-tanya? Boleh Pak, silakan. Boleh, baik. Bu Ana, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Ana jawab. Kiranya dapat dijawab dengan baik. Pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan dilakukan di kelas seperti apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis serta fungsi panca indera pada manusia. Panca indera ya? Iya. Berarti ini adalah pelajaran IPAS ya? Pembelajaran IPAS. Rencana kelas berapa yang akan diampu? Di jenjang kelas 3. Jenjang kelas 3 ya? Iya. Rencana kapan dilaksanakan nih? Untuk pembelajarannya dilaksanakan pada hari Selasa. Pada hari Selasa ya? Iya, betul Pak. Baik, tujuannya sudah kita dapat terkait dengan menganalisis jenis-jenis fungsi panca indera pada manusia. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ana seperti apa nih? Area pengembangannya yang pertama menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik sehingga termotivasi untuk menganalisis jenis-jenis serta fungsi panca indera pada manusia. Kemudian memahami jenis-jenis fungsi panca indera pada manusia, dan yang terakhir peserta didik diharapkan untuk berperan aktif dalam memelihara, menjaga, dan mengetahui fungsi panca indera pada manusia. Oke, jadi kurang lebih ada 3 nih ya kalau saya catat ya, terkait betul. dengan pengembangan yang akan dilaksanakan, dan ini apanya luar biasa ya, karena banyak sekali pengembangan yang akan dicapai. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan pengembangan ini, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan Bu Ana? Untuk model pembelajarannya, karena ini melibatkan siswa untuk berperan aktif, maka saya mengambil PBL, yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning, seperti apa tuh nanti itu? Jadi siswa diberikan sebuah masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama atau berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Berarti dengan kata lain nanti ada kelompok ya? Baik, benar. Terus untuk strategi yang akan disiapkan kira-kira seperti apa itu? Ya, kalau untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menggunakan proses, di mana prosesnya itu mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan kebutuhannya. Jadi ada asesmen ya sebelumnya ya? Iya, jadi ada kelompok kecil yang sebelumnya dilakukan tes diagnostisnya untuk mengetahui atau mengukur kemampuan siswa. Jadi setelah itu kami atau saya bisa mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua yaitu keterlibatan aktif siswa. Jadi setelah masalah itu diberikan kepada siswa, siswa itu diberikan sebuah bekerja sama, berdiskusi untuk memecahkan secara kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang setelah itu dipresentasikan. Berarti itu masuk nanti kepada diferensiasi produk ya? Iya, betul. Oke, Bu Ana, terkait dengan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab semuanya. Mungkin harapan saya ya, apa yang kita lakukan terkait dengan observasi ini kiranya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ana, dan harapan saya ya berjalan dengan baik dan lancar.
untuk anak-anak kita semuanya. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesediaannya. Iya, sama-sama Pak. Ya, baik teman-teman, itu pra observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Bu Ana Zahra, guru kelas 3. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Good morning. Oke, udah baca doa belum? Bu Ana mau Firza pimpin untuk baca doanya. Siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Doa kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firza. Oke, hari ini siapa ya yang nggak masuk? Sisil. Kenapa Sisil? Sakit. Audi sakit. Aluna. Siapa lagi? Sakit. Wah, banyak ya yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan biar bisa belajar kembali. Oke, yuk kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lah aku berdiri ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa jiwanya merdeka.
Terciptalah Indonesia Raya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Karena hari ini tanggal hari ini tanggal 6 Agustus. Karena bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Yuk, bisa nggak sama-sama kita nyanyiin lagu 17 Agustus? Bisa. Lagu kemerdekaan, bisa? Oke, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kemerdekaan. Semangat ya. Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Dah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa sih? IPA. Nah, sebelum bahas materi, Bu Ana mau tanya. Siapa yang tahu panca indera? Apa, Alvaro? Panca indera tuh apa aja sih? Mata, hidung, lidah, kulit, terus telinga. Tepuk tangan buat Alvaro. Hebat ya. Jadi panca indera itu karena panca itu ada 5. Apa aja? Mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Oke, hari ini kita belajar IPAS tentang panca indera dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis jenis-jenis dan fungsi panca indera pada manusia. Jadi kalian dapat mengetahui apa saja panca indera dan fungsi panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, kenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihat. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat membuat benda jika ada titik. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih.
Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihatnya. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila ini ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan. Mata inderanya untuk penglihatan. Yang kedua, hidung berfungsi untuk sebagai indera penciuman. Yang ketiga, lidah berfungsi untuk sebagai indera pengecap. Yang keempat, telinga sebagai indera apa? Pendengaran. Yang terakhir, yang kelima, kulit sebagai indera peraba. Ingat, kalau itu apa? Perasa atau pengecap. Yang terakhir, indera peraba, yaitu apa? Kulit. Coba pegang tangannya masing-masing. Kalau kita sentuh, terasa nggak? Terasa. Nah, tugas kalian diskusikan macam-macam panca indera beserta fungsinya. Ya, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, teman kelompok kalian, untuk mendiskusikan panca indera beserta fungsinya dan bagian-bagiannya ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok macan. Kami pengen membacakan hasil tugas kami. Macam-macam panca indera dan fungsinya. 1. Mata sebagai media komunikasi. Indera penglihat menyesuaikan cahaya yang masuk. 2. Dapat digunakan sebagai media komunikasi.
2. Telinga sebagai indera pendengar. 1. 3. Hidung, alat pernafasan mencium bau. 4. Lidah sebagai media komunikasi, sebagai perasa pembentuk huruf. 5. Kulit sebagai peradaan tempat dan menimbul lemak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pembelajaran hari ini tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Yuk sama-sama ikutin Bu Ana ya. Kita tepuk panca indera. Tepuk panca indera. Yang pertama, mata. Yang kedua, yang ketiga, lidah. Yang keempat, yang kelima, ulangi karena Darel masih begini aja. Yuk, yang semangat tepuk panca indera. Yang pertama, oke ya. Jadi itu namanya panca indera. Bagus. Kalian sudah mengetahui panca indera dan sudah mengetahui fungsi panca indera. Nah, Bu Ana akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di rumah sholat zuhur ya. Jangan lupa sholat zuhur dan makan siang. Dah, kurang lebihnya Bu Ana mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalul Ahmad, CGP Angkatan 10. Pada kali ini saya akan mewawancarai hasil atau pasca observasi setelah sebelumnya melaksanakan wawancara praobservasi dan juga melakukan kegiatan observasi langsung di kelas. Yang lalu adalah kelas 3 bersama Bu Ana Zahara dalam pengamatan observasi. Selanjutnya pada video kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan CGP bersama saya. Setelah sebelumnya saya atau kita melaksanakan observasi dan juga kegiatan observasi di kelas. Kemarin ketika observasi di kelas ya, banyak sekali pengamatan-pengamatan saya ya. Namun untuk kali ini saya akan mewawancara terkait dengan pasca observasi. Jadi tujuannya pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana praktek kegiatan belajar mengajar di kelas yang Bu Ana lakukan selama observasi di kelas. Tuh. Nah, selanjutnya boleh saya bertanya-tanya? Iya, Pak, silakan. Ya. Selama observasi di kelas atau praktik kegiatan belajar, gimana sih perasaan Bu Ana? Perasaannya sih sangat antusias ya, Ya. apalagi anak-anak karena menggunakan metode baru, terus menggunakan media pembelajaran yang baru, dan pembelajarannya juga kebetulan kan kelas 1, kelas 2 tidak ada IPAS. Betul. Nah, untuk kelas 3 ini ada IPAS, mereka jadi antusias. Antusias ya. Dari
Bu Ana sendiri gimana perasaannya? Ya perasaannya sangat senang dan semangat ya. tentunya. Semangat ya tentunya ya. Oke. Nah, karena antusias, senang, boleh nggak ceritain selama proses KBM itu seperti apa waktu itu? Iya, selama proses KBM berlangsung, Iya. anak-anak sangat antusias ya karena menggunakan metode pembelajaran yang baru, media pembelajaran yang menyenangkan Iya. di kelas, dan memang ada sedikit kendala ya seperti anak-anak yang masih belum aktif untuk tanya jawabnya, untuk berdiskusinya. Jadi pembelajaran menyenangkan itu dengan metode yang beragam itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, yang aktif dan berinovatif. Bisa diceritakan kemarin itu observasi menggunakan strategi dan metode apa kemarin? Kemarin observasi saya menggunakan metode berdiferensiasi. Iya, ya. Ya, jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan dengan minat, berdasarkan dengan bakat, dan berdasarkan dengan kemampuan siswa. Ya. Jadi itu sudah mencakup tadi hambatan juga yang sudah diceritakan oleh Bu Ana. Dan memang lagi-lagi rencana kita ya seperti apa, tapi ada saja sih hambatannya seperti itu. Terus untuk rencana aksi, karena kan memang tadi kan ada hambatan ya terkait dengan keaktifannya siswa, ya kan, itu tindak lanjutan dari Bu Ana seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya sih saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat bagaimana cara menggunakan metode-metode lain untuk siswa menerapkan siswa atau membangun siswa yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Terus mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri ya agar menciptakan suasana kelas yang efektif. Nah, sebagai rasa tanggung jawab ya, tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Ana sendiri terkait dengan tindak lanjutnya, ingin berdiskusi dengan teman, kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar ya istilahnya belajar mandiri lah melalui PMM ya seperti itu ya bisa juga ya. Ini dalam waktu dekat kapan rencana aksi itu dilaksanakan? Iya, sekitar bulan-bulan ini Pak. Karena kan bulan ini juga banyak kegiatan ya, salah satunya PTS ya. Terus ada kegiatan maulid di sekolah, agenda maulid gitu. Jadi mungkin akhir bulan ini ataupun bulan depannya. Oke. Jadi itu rencana kapannya ya, dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan ya. Bu Ana, boleh saya membacakan hasil refleksi saya ketika observasi di kelas waktu itu? Iya, silakan Pak. Silakan ya. Ya, baik. Jadi dalam catatan refleksi saya ya, ini saya mengamati pertama proses pembelajaran sebetulnya sudah berjalan baik sesuai dengan modul ajar juga yang waktu itu dibuat oleh Bu Ana. Itu modul ajaran juga sudah berdiferensiasi, juga terintegrasi dengan KSE ya. Kemudian juga siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktivitas selama PBM juga berlangsung. Tetapi memang saya amati masih ada saja siswa yang kurang aktif selama KBM berlangsung ya, ataupun juga ketika diskusi kelompok ya, Pak, itu masih ada saja siswa yang cuek ya, yang tidak aktif. Jadi ketika temannya sedang berdiskusi, dia malah asik dengan sendiri, dengan mainannya atau dengan apa seperti itu ya. Juga yang ketiga, ini terjadi kendala pada saat memutar video ini karena jaringan internet ya, karena memang kelas itu jauh dari jaringan internet ya, sehingga memang ini diinisiasi dengan menggunakan HP ya. Gitu. Kemudian siswa dalam presentasi kemarin saya lihat juga ini hasil diskusinya masih ada yang bercanda, bergurau ya. Seperti itu. Memang siswa kelas 3 ya sedang aktif-aktifnya seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Juga dari refleksi saya ini kiranya bisa nanti Bu Ana tindak lanjutkan seperti apa. Yang mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, Pak. Baik Bu Ana, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mempersamai kegiatan
dalam observasi dari mulai pra observasi sampai pelaksanaan observasi di kelas, juga sampai hari ini ya kita bertemu dengan Ibu Pepe, Bu Mia ya terkait dengan pasca observasi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ana. Baik, itu video terkait dengan wawancara hasil pasca observasi yang saya lakukan bersama guru kelas 3 yaitu Bu Ana Zahara. Dalam hal ini kemarin saya mengamati atau mengobservasi kelas beliau dengan mata pelajaran IPAS ya. Mudah-mudahan dari kegiatan dari pas pra observasi kemudian pelaksanaan observasi sampai dengan pasca observasi ini bisa berpengaruh ya kepada guru kelas yang saya amati dalam meningkatkan proses KBM dan tentunya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.